Hari ini 18 Juli 2025, kembali dengan saya pembahasan untuk XAUUSD ya teman-teman sekalian. Teman-teman bisa perhatikan kalau misalnya di XAUUSD hari ini still kita ngomongin dalam dailynya sideways. No changes, the same things over and over again. Masih dalam pergerakan yang sama. Kalau kita ambil previous daily low, previous daily high, tentu previous daily low-nya lebih jauh ya, jelas karena makannya bawah banget sampai ke 3310-an. 3309 lah ini sebenarnya. Tapi saya pasang 3310. Ya, previous daily high-nya dia di 3352. Wait in this one. Nah, jadi pergerakan masih dalam inner liquidity. Apakah dia akan bergerak untuk makan atas? Jadi di sini kan letaknya nampaknya di sini ya. Atas ini kan banyak liquidity. Kalau misalnya dia berhasil untuk break melanjutkan bullish momentumnya, tentu dia perlu untuk nge-sweep habis that liquidity, melanjutkan pergerakannya lagi ke depan dan bisa makan lebih tinggi sampai ke 3390, 3395. If not, tentu dia akan balik lagi ke bawah di below 3300. Jadi around 3290, 3280-an lagi. Tapi sebenarnya ini masih tetap tertahan. So no changes kalau kita ngomongin basically dalam pembentukannya di daily ya teman-teman ya. No changes, tidak ada perubahan sama sekali. Now kita ngomongin H4, H4-nya kita pindah ke Oanda, Oanda kita ngomongin dalam naked chart. Within this naked chart, teman-teman bisa perhatikan juga. Ini kan dia mengalami bullish yang cukup menarik ya. Di sini low, high, higher low, higher high, higher high, higher low. So possible dia bisa makan higher high di minggu depan, atau mungkin kalau di hari ini dia bisa makan higher high juga bakalan lebih bagus ya. Tapi kemungkinan besar sih minggu depan. So kalau misalnya kita perhatikan, it's gonna be a good momentum, yes. Tapi tetap tidak ada perubahan teman-teman. Kalau misalnya kita ngeliat dari sini, ini high, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Next stop will be lower low. Jadi kita kalau misalnya ngeliat secara jangka panjang, ngomongin dari Juni, tentu dia bullish. Tapi kalau misalnya kita within this one aja, ini ada perlambatan ya, mengalami penurunan yang juga signifikan. Jadi beberapa key level perlu dia break terlebih dahulu teman-teman. Apalagi kalau misalnya dia mampu break sampai di atas 3350 ini. It's gonna be a huge thing ya. It's totally gonna be a huge things. Now kita ngomong di H1, tempat kita melaksanakan trade yang kita jalankan. Saya akan hapus dulu beberapa, kirinya ini saya tetap pertahankan karena ini memang level yang saya kemarin sudah bahas ya, dua sell level yang saya bahas, which is a good things. Saya tetap akan pertahankan that level untuk pembahasan saya. Tadi yang saya bilang dia mengalami penurunan itu kalau kita ambil dari sini teman-teman kan. Jadi kan kalau kita lihat, this is supposedly the momentum, right? This is supposedly the momentum. Jadi kalian bisa perhatikan up, drop, up, nge-retest. Ya. Jadi which is kalau kita perhatikan di sini, ya ini menarik teman-teman. Dia harus break this level dulu kan untuk bisa lanjut lagi bullish. Jadi ada banyak level yang dia sebenarnya belum mampu banget tuh untuk dia berhasil break. So it's around 3342 sampai 3343 sampai 3345 lah. Ya, 3345. Jadi ini adalah patokan yang menurut saya akan menjadi menarik buat teman-teman sekalian seandainya kita bisa melihat apakah momentum dia akan masuk. So 3343, 3345, 3347, 3349 dan 3352, 3354. Tiga zona ini menjadi zona sell terdekat saya. Kalau dia bisa sweep habis seluruh zona ini, maka possible dia akan bergerak lebih tinggi lagi. Ya, possible dia akan bergerak lebih tinggi lagi dan sangat amat kuat. Kenapa? Karena dia nge-sweep 3 key level yang saat ini tertahan. Itu satu. Sekarang kita ngomongin lower levelnya. Kita ngomongin di mana zona buy terbaiknya. Tentu zona buy terbaik adalah ketika dia berhasil bullish momentum setelah dia berhasil drop di bawah sini teman-teman. Jadi ini cukup jauh ya kalau saya ambil dari lows-nya 3310 sampai 3312. Ya ini adalah zona buy yang cukup bisa kita manfaatkan. Kenapa? Karena ini menarik untuk kita perhatikan. Sebab ini adalah zona buy yang kemarin kita juga pergunakan ketika trade on news-nya. Di sini ada gap lumayan signifikan yang mana kalau nanti kita turunkan lower time frame kita bisa ngelihat gap tersebut terbentuk di harga berapa. Di M15 belum terlihat, di M5 juga nggak terlalu terlihat. Paling kita pakai dari H1 kita tarik Fibonacci retracement aja. Di sini ini market structure drop 6183323 79-nya 3317. Jadi paling saya patok aja 3323, 3321 dan 3317, 3315 sebagai level-level yang di bawahnya dia sendiri ya. So 3323, 3321, sorry. Nah, ini kita pakai terus di bawahnya lagi kita makan 3317, 3315. Jadi ini adalah zona below-nya yang kita akan bisa manfaatkan untuk trade yang kita ingin jalankan, teman-teman sekalian.
Sekarang kita ketemu zona-zonanya ya, 3343, 3345, 3347, 3349. Ini keduanya zona high risk. Jadi selama 43 tidak di break dia 1 dan 47 tidak di break dia 1. Lalu 5254 ini juga sama. Ya. Untuk below levelnya sama, ada 3, tinggal di tengah-tengah ini aja yang kita perlu perhatikan. Jadi menurut saya it gonna be a good things, tinggal kita perhatikan aja dalam pembentukan yang terjadi. Semoga ada harapannya juga. Untuk zone-zone di tengah menurut saya nothing to be worried about. Tapi ada yang menarik sebenarnya teman-teman, which is di zona sekarang ini. Di zona yang dia akan retest sekarang ini. Ini dia retest berkali-kali dari tadi dan nampaknya nggak berhasil break this level and this level. Jadi menurut saya ini akan menjadi salah satu zona buy scalping yang cukup menarik ya, yang bisa dimanfaatkan dalam trade yang dijalankan. Ini kalau saya buletin sih harusnya dia 3336 ya, 3336an sampai ke 3335an. 10 pips doang kok, 3334 bisa jadi kayak gini. Nah, it's gonna be a good places lah kalau misalnya dimanfaatkan. Tapi ya kayak tadi saya bilang, it's just another scalping momentum aja. Untuk sekarang sih menurut saya 3 zona atas dan 3 zona bawah ini menjadi penentunya aja. Kalau misalnya dia berhasil break sweep habis atas follow by continuation, kalau misalnya dia kembali drop ke bawah, ini bakal makan lagi 3 level zona buy yang ada di bawah semuanya. Jadi tinggal kita tunggu aja mau makan yang sebelah mana. Kalau begitu saya cukupkan untuk penjelasan mapping hari ini. Teman-teman sekalian bisa tonton kembali videonya dan jangan khawatir karena ini Jumat Berkah. Jadi tidak hanya teman-teman grow count tapi juga teman-teman dari publik akan mendapatkan informasinya juga untuk mapping di hari ini ya. Sampai berjumpa lagi teman-teman sekalian, jadikan mapping ini sebatas sebagai referensi. Terima kasih.